warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukarromah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 5A dengan NIM 201230354. Pada video kali ini, saya akan membahas materi usul fikih yang berjudul Kaidah Usuliyah. Kaidah Usuliyah membahas bagaimana cara memahami perintah, larangan, lafaz umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, serta dalil-dalil yang tampak bertentangan. Kaidah ini tidak langsung menghasilkan hukum praktis, tapi menjadi pondasi dalam proses ijtihad. Ruang lingkup kaidah usuliyah sangat luas karena mencakup seluruh proses penetapan hukum Islam. Di antaranya adalah pembahasan tentang sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pembahasan lafaz dan makna seperti amar, yaitu perintah, nahi, yaitu larangan, am, yaitu umum, has, yaitu khusus, dan mafhum mukhallafah, serta pembahasan tentang metode penetapan hukum seperti qiyas, istishab, maslahah mursalah, dan sad az-zariyah. Selain itu, kaidah usuliyah juga membahas syarat-syarat mujtahid dan cara menyelesaikan dalil yang tampak bertentangan. Semua ini menjadi kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam secara benar dan sistematis. Memahami kaidah usuliyah sangat penting karena kaidah ini penetapan hukum bisa menjadi serempangan dan subjektif. Kaidah usuliyah menjaga agar pemahaman terhadap nas tidak keluar dari koridor ilmiah dan syar'i. Selain itu, kaidah ini membantu ulama dan penuntut ilmu dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan kaidah usuliyah, hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Bagi mahasiswa atau pendidik, kaidah usuliyah melatih pola pikir kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam memahami hukum Islam, bukan sekedar ikut-ikutan pendapat. Salah satu contoh kaidah usuliyah yang terkenal adalah al-amru lil wujub ma lam yarid qarinah tasyrifuhu, yang artinya perintah pada dasarnya menunjukkan hukum wajib selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Contohnya adalah perintah sholat dalam Al-Quran yang dipahami sebagai kewajiban karena tidak ada dalil yang mengubah maknanya menjadi sunnah. Contoh lain adalah kaidah an-nahy yaqtadihi at-tahrim, yaitu larangan menunjukkan keharaman, seperti larangan memakan bangkai dan darah. Dengan kaidah ini, ulama dapat menentukan status hukum suatu perbuatan berdasarkan cara nas disampaikan. Jadi, kesimpulannya ialah kaidah usuliyah merupakan pondasi utama dalam ilmu usul fikih yang berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Ruang lingkupnya mencakup sumber hukum, kaidah bahasa, serta metode ijtihad. Memahami kaidah usuliyah sangat penting agar penetapan hukum tidak menyimpang dari dalil dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui kaidah ini, hukum Islam dapat dipahami secara rasional, sistematis, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan syariat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Anak pemenang menimba ilmu, merantau jauh hingga ke kota Jambi. Presentasi hari ini semoga bermutu menjadi manfaat bagi kita semua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.